Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kerja praktik saya yang telah dilakukan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Murianto STMT sebagai dosen pembimbing karena telah membimbing saya dalam penyusunan laporan kerja praktik ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakak Supian ST selaku pembimbing instansi yang telah mengarahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan maupun eh, pelaksanaan tugas khusus, serta saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu saya dalam pengumpulan data dan pengolahan data. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari kerja praktik saya yang berjudul Optimalisasi Kualitas dan Efisiensi Produksi Benang DIY pada mesin nomor 9 di PT Mitra Bangun Cemerlang. Kerja praktik yang saya lakukan itu bertempat di industri tekstil ya. Industri tekstil ini merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dikarenakan memproduksi berbagai jenis kain, serat, dan produk tekstil lainnya. Selain mendukung kebutuhan konsumen seperti pakaian dan furnitur, industri ini juga menjadi komponen krusial dalam rantai pasokan global. Proses produksi di industri tekstil melibatkan beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemintalan serat hingga pengolahan menjadi kain yang siap digunakan. Tujuan dari kerja praktek ini ialah yang pertama memperoleh pengalaman langsung dalam proses produksi benang DIY, kemudian yang kedua adalah memahami penerapan ilmu teknik kimia dalam industri tekstil, dan yang ketiga dapat mengidentifikasikan masalah produksi dan menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah eh, kepada situasi yang nyata di lapangan. Kemudian manfaat dari penelitian, manfaat dari kerja praktek ini ialah yang pertama mendapatkan pengalaman praktis di industri yang relevan dengan bidang teknik kimia, kemudian kemampuan untuk mengaplikasikan teori teknik kimia dalam penyelesaian masalah industri, dan terakhir mengembangkan keterampilan profesional termasuk kemampuan bekerja dalam tim. Berikut latar belakang dari perusahaan PT Mitra Bangun Cemerlang. PT Mitra Bangun Cemerlang ini berdiri sejak tahun 2001 dan fokusnya adalah memproduksi benang DIY atau Drawn Textured Yarn untuk memenuhi kebutuhan pasar tekstil yang terus berkembang. Perusahaan ini berlokasi di Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dapat dilihat pada layar, ini adalah logo daripada PT MBC. Selanjutnya, mengenai struktur organisasi. Struktur ini dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi penting seperti produksi, pengawasan, kontrol kualitas, pemasaran, dan pengolahan sumber daya. Pada struktur yang diperlihatkan, pada struktur berikut, eh, hanya bagian yang diizinkan oleh perusahaan untuk dipublikasi ya. Jadi tidak semua struktur saya lampirkan di sini karena hanya struktur seperti ini saja yang diizinkan untuk dipublikasi. Struktur ini mulai dari tingkat manajer hingga tingkat supervisor ya, ini supervisor semua. Selanjutnya
ialah tugas khusus. Tugas khusus ini berfokus pada peningkatan kualitas benang di tiwai yang diproduksi pada mesin nomor 9. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemantauan kualitas bahan baku, pengendalian kualitas secara rutin, mengidentifikasi dan mengurangi risiko cacat produksi, menjaga konsistensi kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi melalui tindakan perbaikan. Tujuan daripada tugas khusus ini yang pertama yaitu memastikan kualitas benang di tiwai pada mesin nomor 9 telah sesuai dengan standar. Kemudian memantau kualitas bahan baku POY untuk mencegah cacat. Yang ketiga, mengurangi risiko cacat produksi dengan pengujian rutin. Yang keempat, menjaga konsistensi kualitas benang selama proses produksi. Yang kelima, melakukan pengendalian kualitas yang ketat agar memenuhi standar perusahaan. Yang keenam, mengoptimalkan proses produksi melalui tindakan perbaikan berbasis hasil pengujian. Yang ketujuh, ialah meningkatkan efisiensi produksi dengan mengatasi masalah kualitas secara proaktif. Selanjutnya yaitu proses produksi benang di tiwai. Dimulai dari bahan baku, yaitu bahan baku POY. Dapat dilihat nomor 1 ialah bahan baku POY, kemudian masuk ke di sini tuh ada cutter ya, cutter. Setelah di cutter tuh masuk ke tahap 2, yaitu di hidrol 1. Hidrol 1 ini merupakan proses drawing sama dengan hidrol 2 di nomor 7 dan hidrol 3 di nomor 9. Fungsinya itu untuk menarik benang supaya dapat tekstur yang diinginkan gitu. Setelah di hidrol niprol 1, yaitu selanjutnya naik ke string up. Di string up ini ada stop roll, fungsinya untuk mengembangkan sedikit dari benang yang tadinya benang flat ya. Benang flat ini bukan direnggangkan untuk disiapkan pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap pemanasan atau pada tahap heater, pada heater 1 ya. Pada heater 1 ini benang melewati heater dengan suhu di atas 150 derajat. Proses ini memanaskan benang supaya benang lebih mengembang, dan setelah pada heater 1, maka selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu di cooling plate ya. Cooling plate ini berfungsi untuk mendinginkan benang yang tadinya sudah dipanaskan, kemudian didinginkan untuk mempersiapkan pada proses selanjutnya, yaitu twisting atau masuk di area friction unit. Friction unit ini berfungsi untuk memberikan arah twist sesuai dengan konfigurasi twist S atau twist Z. Setelah diberikan pemuntiran pada tahap kelima atau pada area friction unit, selanjutnya masuk ke tahap yang keenam, yaitu melewati sensor. Sensor ini berfungsi sebagai detektor ya, untuk mengetahui mengetahui benang yang tidak sesuai dengan spek atau benang cacat. Melewati sensor, jika terdeteksi, nanti cutter yang di sini itu akan otomatis motong dengan sendirinya. Maka dari itu quality yang dihasilkan akan tetap terjaga. Nah, setelah melewati sensor, selanjutnya benang ditarik oleh vidrol, yang mana vidrol ini kecepatannya lebih tinggi dibanding dengan vidrol 1 ya. Karena vidrol 2 ini penarik dari sini, dari bahan baku, ditarik oleh vidrol 2 sampai dengan vidrol 2-nya itu sendiri. Ditarik dengan kecepatan tertentu
Selanjutnya dialirkan ke nozzle. Di tahap 8 itu nozzle. Nozzle itu pemberian angin atau pemberian interlace yang nantinya akan berguna pada proses weaving atau proses knitting. Selanjutnya setelah pemberian angin atau masuk ke tahap nozzle, selanjutnya masuk ke stabilizing atau di heater 2. Heater 2 ini temperaturnya harus lebih rendah dibanding temperatur pada heater 1. Setelah melewati heater 2, keluar dari bawah dan melewati vidrol 3. Vidrol 3 ini menyalurkan ke oil, ke roll oil ya. Roll oil nomor 11, roll oil. Roll oil ini nanti benang diberikan kandungan oil sesuai dengan spesifikasinya. Setelah itu di take up dan digulungkan pada paper tube. Berikut daripada gambar yang ada di kanan ini adalah gambar aktual pada sketsa yang ada di kiri ini. Mulai dari POY, kemudian ke cutter, di sini ada cutter, masuk ke vidrol 1, kemudian naik ke atas dan string up dan stop roll, kemudian masuk ke heater. Ini yang putih ini heater 1 ya. Kemudian masuk ke cooling plate. Cooling plate ini yang hitam. Nah, ini yang hitam. Setelah keluar dari cooling plate masuk ke friction unit. Friction unit ini yang kelihatannya warna oranye ya. Dari sini nanti di belakang sini di bawahnya ada sensor, ada vidrol 2, ada nozzle, dan yang di belakangnya ini ada heater 2, tidak terlihat kalau dari sini. Selanjutnya keluar dari bawah ini ada niprol 3 dan di sini ada roll oil. Nah, setelah mulai roll oil nanti ditarik ke atas. Nah, di sini ada take up, kemudian digulung pada paper tube dan jadilah produk DTY. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses utama ya, beberapa proses utama yang ada pada proses pembuatan DTY. Yang pertama dimulai dari bahan baku, yang mana bahan baku ini dibagi menjadi dua ya, ada bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang ini diantaranya yaitu paper tube dan oil. Dan untuk seperti yang ada di gambar, bahan baku ini merupakan bahan baku utama yaitu partially oriented yarn atau benang POY. Nah, benang POY ini yang nantinya akan dijadikan benang DTY. Nah, proses yang kedua yaitu proses drawing. Drawing ini ada pada niprol 2. Niprol 2 ini menarik dari niprol 1 atau dari bahan baku melewati niprol 1, string up sampai dengan fast twisting ditarik oleh niprol dan vidrol 2 dengan kecepatan yang lebih tinggi ya tadi. Nantinya drawing ini menentukan berat denir atau berat benang dalam denir itu berat benang dalam 9.000 meter ya. Satuannya itu di teks biasanya. Drawing ini menentukan dari jumlah denir. Jika drawingnya semakin speed drawingnya semakin kencang, maka denir yang dihasilkan akan semakin banyak. Maka pengaturan drawing ini sangat menentukan daripada spesifikasi benang yang akan dihasilkan. Nah, setelah proses drawing ada yang namanya proses heating, yaitu di heater 1. Heater 1 ini melakukan melakukan pemanasan dengan tujuan untuk mengembangkan si benang yang tadinya bentuk fisiknya itu flat, kemudian dikembangkan. Setelah dikembangkan yaitu didinginkan untuk siap
pada proses twisting. Jadi proses heating ini untuk mengembangkan si bahan baku POI-nya agar siap dipuntir atau di twisting. Selanjutnya ada proses twisting. Proses twisting ini merupakan proses di mana pemberian puntiran maupun itu puntiran atau twist S atau twist Z biasanya ada 2 twist tergantung daripada konfigurasinya. Nah, pemberian twist ini dilakukan pada disk fast disknya ya, yang berwarna kuning ini. Nah, ini dilakukan nanti bersih benangnya masuk ke tengah-tengah di sini, nanti dilakukan pemuntiran, ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar. Putarannya itu nanti tergantung konfigurasinya seperti apa. Nah, setelah proses twisting, selanjutnya masuk ke proses stabilizing. Stabilizing ini dilakukan dimulai dari separator ini yang tiga lilitan ini separator sampai dengan heater 2 yang di bawahnya. Stabilizing ini berguna untuk menyempurnakan tekstur yang masih kasar, kemudian dihaluskan kembali atau disempurnakan kembali pada proses stabilizing. Nah, setelah proses stabilizing, selanjutnya proses winding atau penggulungan. Penggulungan ini dilakukan pada paper tube ya. Paper tube ini dapat dilihat nih yang warna ungu. Nah, ini paper tube yang diputarkan pada bowel. Bowel ini ada di bawah sini warna hitam, dia fungsinya untuk memutar si gulungannya. Setelah proses winding, jadilah output produk yaitu berupa benang DTY. Benang DTY ini harus sesuai dengan standar, yaitu dengan berat 6,02 kg dan panjang struknya itu 266 mm. Di bawah itu benang masih bisa digunakan, akan tapi tidak memasuki standar. Hanya saja nanti diberi grid-grid khusus, ada grid-grid tertentu seperti itu. Kemudian untuk memastikan benang DTY yang dihasilkan berkualitas tinggi dan konsisten, PT Mitra Bangun Cemerlang ini menerapkan proses pengendalian kualitas yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu pengujian sampel lab, pengawasan langsung proses produksi, dan pengawasan parameter mesin dan visual inspection. Dalam proses pengendalian kualitas, beberapa data pengujian dan analisis dilakukan untuk memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar. Pengujian yang dilakukan yang pertama yaitu pengujian Denir, kemudian pengujian tenacity dan elongation at break, pengujian oil pickup, pemantauan tension manual, analisis visual dan yield pass, dan pemantauan jumlah full bobin. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengujian Denir. Pengujian Denir ini bertujuan untuk mengukur berat benang per 9.000 meter untuk memastikan konsistensi ketebalan benang atau berat dari denir ini, ketebalan dari denirnya. Menggunakan rilling tester seperti pada gambar. Nah, ini alat yang digunakan untuk mengukur atau pengujian denir yang digunakan untuk pengujian denir, yaitu namanya rilling tester. Proses pemutaran ini dilakukan untuk mendapatkan hasil denir ya.
Untuk prosesnya sendiri, benang ini nanti ditarik, dimasukkan ke dalam guide ini, selanjutnya diikat pada eh, drilling tester ini, dan kemudian dipencet tombol yang hijau ini. Nanti si mesin akan otomatis berputar sebanyak 900 putaran atau menghasilkan 9.000 meter. Yang setelah eh, mesin berhenti, nantinya benang akan diambil, benang yang sudah terlilit di sini akan dikeluarkan dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengujian tenacity dan EAB. Tenacity dan EAB ini bertujuan untuk mengukur kekuatan tarik dan kelenturan benang menggunakan tension rapid. Tension rapid ini ya seperti yang ada pada gambar. Tension rapid ini cara penggunaannya adalah menjepitkan benang pada penjepit yang atas, kemudian ditarik, dijepit lagi di penjepit yang bawah. Tapi sebelum penjepit di bawah dijepitkan, maka harus dikasih pemberat ya, beban. Sini kasih beban sesuai dengan standar. Jika denir denir yang diuji itu adalah denir besar, maka beban yang dikaitkan juga akan semakin berat. Jika denirnya kecil, maka bebannya kecil juga. Nah, setelah dikasih beban, maka dapat dicapitkan pada pencapit yang bawah ini. Nah, setelah itu prosesnya adalah menekan tombol yang hijau ini, dan nanti otomatis yang penjepit bawah ini bergerak ke bawah sampai benang ini terputus. Setelah terputus, alat ini akan otomatis membaca berapa hasil daripada tenacity dan EAB-nya. Setelah keluar nilainya, maka dicatat hasilnya, kemudian dianalisa. Selanjutnya adalah pengujian dan pengujian daripada oil pickup atau OPU. OPU ini fungsinya untuk menentukan kadar oil pada benang, untuk memastikan juga benang memiliki pelumasan yang memadai. Yang penting dalam proses weaving atau knitting yang mencegah masalah listrik statis. Data yang ditampilkan adalah data pengujian OPU per 2 hari selama saya melakukan kerja praktek. Terhitung dari tanggal 14 bulan Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024. Data yang didapat menunjukkan bahwa OPU sudah memasuki spesifikasi ya, sudah standar, yaitu standarnya yaitu di 2,0 sampai dengan 2,5, dan OPU yang didapat itu dengan rank antara 2,0 sampai dengan yang tertinggi yaitu 2,19. OPU ini tinggi rendahnya disebabkan oleh kadar oil level ya yang ada pada mesin. Jika oil levelnya tinggi, maka OPU yang dihasilkan juga akan tinggi. Jika oil levelnya terlalu rendah, maka OPU yang dihasilkan akan rendah juga. Selain dari level oil, OPU juga dapat dipengaruhi oleh posisi gauge roll oil. Jika gauge roll oil terlalu renggang, maka OPU akan rendah. Jika gauge roll oil terlalu rapat, OPU akan tinggi. Dan yang terakhir, OPU dapat dipengaruhi oleh kecepatan RPM roll oilnya. Jika RPM roll oil semakin tinggi, maka
OPU yang dihasilkan pun akan tinggi. Jika roll oil, RPM oil rendah, maka OPU yang dihasilkan akan rendah pula. Maka perlu kestabilan dalam mengatur parameter-parameter yang berhubungan dengan OPU ini. Selanjutnya, pemantauan tension manual. Tension manual ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Ini adalah alat yang bernama tension meter atau tension matrix. Alat ini digunakan untuk pengambilan tension manual ya di titik-titik krisis pada mesin dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan kualitas air. Tujuan dari pengecekan atau pengambilan tension manual ini untuk memastikan tegangan yang sesuai. Jika tegangan terlalu kencang, benang akan mengalami kerusakan dan mudah putus. Maka diperlukannya pemantauan tension manual. Tension manual ini diletakkan pada beberapa titik krisis ya. Di antaranya di T1. T1 ini berada di antara cooling plate dan friction unit. Kemudian T2 ini berada di antara friction unit dan sensor. Kemudian T3 berada di gauge roll oil dan take up. Untuk TH ini ada di atas heater 2 atau di antara nozzle dan heater 2. Untuk FJK dan CV ini nilainya dapat diambil pada layar monitor. Nah, dari semua hasil ini didapatkan dari ke-6 sampel posisi yang telah dilakukan pengambilan tension manual. Tension manual ini dilakukan seminggu sekali untuk tension rutin, dan pengambilan tension manual ini juga dilakukan setelah mesin after start ataupun after service. Pengambilan tension dimulai dari tanggal 12 bulan Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 bulan Agustus 2024. Untuk nilainya dapat dilihat pada key value ini, dan kebijakan dari perusahaan untuk standar key value dirahasiakan, dan kami hanya bertugas untuk melaporkan hasilnya saja, yang mana hasilnya ini tidak jauh berbeda atau tetap stabil ya, tidak memberikan atau tidak menunjukkan lonjakan yang serius. Maka ke value ini dapat dianggap stabil ya, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 4. Selanjutnya ialah analisis visual dan yanpas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang visual terlebih dahulu. Seperti pada gambar ini adalah saya sedang melakukan pengujian atau pengecekan visual inspect atau visual strobo 1 kilo. Pengecekan strobo ini dilakukan pada saat benang dalam keadaan dengan berat 1 kilo sampai dengan 2 kilo. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keabnormalan pada benang yang lebih besar ya, karena dapat merugikan perusahaan jika terjadi keabnormalan pada benang yang sudah besar. Visual inspect ini meliputi cross yarn, loops, rotor mesin, dan problem-problem lainnya yang mempengaruhi pada tampilan visual. Untuk pengecekan visual ini
Saya melakukannya menggunakan alat yang namanya stroboscope. Strobo ini nanti disesuaikan RPM-nya dengan RPM pada mesin, sehingga benang yang berputar dapat terlihat seperti berhenti ya nantinya. Akan terlihat apakah benang ini kotor atau ada problem corrosion, fluffy, atau loops, broken filament, atau lain-lainnya. Nanti dapat terlihat. Nah, selanjutnya yaitu analisis yanpas, pengawasan yanpas ya, atau biasanya disebut dengan pengecekan jalur benang. Yanpas ini ditujukan untuk memastikan bahwa benang dari mulai bahan baku hingga jadi benang ditiwa ini prosesnya sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, seperti melewati feed-roll nitro 1, melewati heater, melewati cooling pad, kemudian selanjutnya ke friction unit, dan seterusnya. Pengecekan jalur ini untuk memastikan jalur benang dari mulai bahan baku hingga produk akhir itu sesuai dengan jalurnya. Tidak ada yang out, tidak ada yang keluar dari jalur. Berikut temuan pengecekan visual strobo yang saya lakukan. Dapat dilihat, corrosion adalah problem paling banyak yang ada pada mesin 9. Corrosion ini disebabkan diantaranya adalah oleh paper tube yang mungkin tidak sesuai dengan standarnya, sehingga perputaran pada bowel tidak merata, yang mengakibatkan benang saling menyilang pada permukaannya. Selain itu, corrosion juga dapat disebabkan oleh spare part, yaitu pada end cap ya. End cap biasanya terjadi kecacatan sehingga perputaran benang ini tidak halus. Ada gesekan tertentu yang mengakibatkan corrosion atau benang menyilang. Selain itu, pada traverse angle juga dapat menjadi masalah karena kurangnya settingan dari traverse angle atau kemiringan yang tidak sempurna, maka dapat terjadi benang menyilang. Nah, dari semua penyebab tadi, tugas saya adalah untuk meminimalisirkan corrosion. Maka dengan temuan-temuan yang saya dapat, saya segera mengorderkan corrosion ini kepada mekanik untuk segera dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, nantinya akan saya cek ulang apakah corrosion masih berulang atau sudah normal. Selanjutnya yaitu pengecekan yanpasing atau pengecekan jalur. Dari hasil pengecekan yang saya lakukan, terdapat 3 problem yang sering saya temukan, yaitu out-of roll, separator miring, dan cutter off. Untuk out-of roll dan cutter off ini disebabkan oleh gagalnya threading atau kegagalan threading. Threading ini adalah proses menyambung benang dari bahan baku sampai dengan untuk dijadikan benang ditiwai, digulung pada paper tube. Nah, pada proses tersebut ada jalur-jalur yang tidak dilewati oleh benang, seperti all-stop-roll. All-stop-roll ini nantinya akan berpengaruh pada
hasil dari dyeing. Nantinya warna dyeing tersebut tidak sesuai dengan standar, bisa lebih gelap maupun warnanya bisa lebih terang, tidak sesuai dengan standar. Itu disebabkan ostoprol. Dan jika cutter off ini akibatnya jika ada benang abnormal melewati sensor, seharusnya cutternya itu memotong. Akan tapi karena cutternya off, maka ketika benang melewati sensor, sensor membaca, cutter tidak akan memotong karena cutternya masih off. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan eh, produksi DTY dengan kualitas yang abnormal. Nah, untuk separator miring ini disebabkan oleh spare part yang mungkin sudah sudah tidak layak atau perlu diperbaiki. Nah, separator miring ini biasanya terdapat di W2, area W2 atau di nifrol vidrol 2. Seperti di gambar sebelumnya ada 3 lilitan di vidrol nifrol 2. Ketika separatornya miring, maka lilitan tersebut akan jatuh dan menyebabkan lilitan tersebut hanya ada 2, bahkan ada yang 1. Nah, efek dari kurangnya lilitan tersebut akan menyebabkan benang yang kurang matang atau tidak matang sepenuhnya. Hasilnya itu akan terlihat pada saat pendayingan. Dyeing sama seperti otoprol, tidak akan warnanya tidak akan sesuai dengan standar, bisa lebih gelap maupun lebih terang. Selanjutnya adalah pemantauan jumlah full bobin atau monitoring full bobin. Full bobin ini adalah benang DTY yang sudah sesuai dengan standarnya, yaitu 6 kilo dan diameter 266 mm. Jika di bawah standar itu, maka masuk ke grade yang lain, yaitu grade anon atau grade B. Dapat dilihat dari grafik performa full bobin perdopingan, yaitu dengan batas minimum 260 bobin per mesin perdopingan, yang mana satu mesin ini dapat menghasilkan sebanyak 288 bobin. Oleh sebab itu, dapat dilihat pada grafik, yang mana grafik ini menunjukkan stabilan angka di atas 250. Mungkin ada beberapa dopingan seperti doping nomor 55 dan 53 berada di bawah 260. Kan tetapi ketika ada full bobin di bawah 650, maka harus dilakukan analisa lebih lanjut kenapa hal ini bisa terjadi. Dan biasanya full bobin di bawah standar ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dari bahan baku atau ketika perpindahan bahan baku satu ke bahan baku 2 atau yang disebut transfer itu gagal atau putus ketika transfer, yang mana itu dapat menyebabkan kurangnya atau penurunan jumlah full bobin. Kemudian temuan problem yang passing atau visual yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya, itu juga dapat menyebabkan turunnya full bobin. Dan proses threading yang tidak sempurna juga dapat menjadi salah satu penyebab dari turunnya full bobin. Nah, dengan itu harus dilakukan analisa lebih lanjut, harus segera dilakukan analisa lebih lanjut agar full bobin tidak terus menurun. Kesimpulan dari
kerja praktek yang saya lakukan yaitu proses produksi pada benang DTY pada mesin nomor 9 telah sesuai standar, namun ada beberapa peluang peningkatan kualitas dan efisiensi melalui pemantauan parameter produksi dan pengendalian jumlah fulobin per dopingan. Jadi masih bisa ditingkatkan lagi, bisa lebih diefisiensikan lagi, meskipun data menunjukkan semua data telah sesuai dengan standar. Ada beberapa problem seperti corrosion dan outsoprol itu harus lebih ditekan lagi supaya tidak memperbanyak problem tersebut. Rekomendasi dari saya yaitu meningkatkan pemantauan parameter kualitas khususnya tenacity dan EAP, kemudian optimalisasi alat pengujian untuk akurasi data, kemudian jaga jumlah fulobin di atas standar minimum yaitu 260 bobin per dopingan, kemudian berikan pelatihan tambahan bagi operator ya, karena tadi terdapat beberapa problem yang menunjukkan bahwa operator ini kurang teliti. Dan yang terakhir itu melakukan pemeliharaan preventif mesin secara berkala. Karena tadi terdapat beberapa masalah seperti cacat end-cap yang menyebabkan corrosion atau beberapa cacat spare part yang menyebabkan problem-problem yang seharusnya tidak ada, maka saya merekomendasikan untuk melakukan pemeliharaan preventif mesin secara berkala. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.